Ini yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berusaha dan berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Tuhan berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan kami sungguh Tuhan menyerahkan waktu ini di dalam kedaulatan firman-Mu. Roh-Mu berkuasa atas kami semua. Singkapkan hal-hal yang terselubung dan biarkan kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar, baik yang mendengar, yang berbicara, semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore, silakan duduk. Senang sekali bisa beribadah ya. Ini kita hari ini tuker. Biasanya kita selalu minggu pertama, saya selalu di minggu pertama dan perjamuan. Dan saya berharap nanti ke depan kita juga kembali ya. Kita di setiap minggu pertama, dan tentu setiap minggu pertama perjamuan saya senang sekali kalau semua bisa untuk bersama-sama kita masuk dalam satu corporate worship, kita masuk dalam satu perjamuan bersama-sama. Hari ini saya ingin menyampaikan satu, judulnya True Colors. Ya, judulnya True Colors. Ya. Warna yang sejati, warna yang asli, ya. True Colors. Hari-hari ini kita seringkali melihat di media sosial banyak disingkapkan tentang orang-orang yang flexing. Orang-orang yang kemudian ya menampilkan yang bukan sebenarnya. Ada satu komunitas sama-sama mereka patungan, ayo kita minjem, sewa, tas branded, LV. Tujuannya buat apa? Gantian. Ambil gambar, ambil foto untuk diposting di media sosial mereka. Ya, itu bukan hal yang baru, udah lama, tetapi itu adalah hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Bukan cuman itu, perhiasan, bahkan sampai sewa mobil, kemudian gantian foto supaya mereka bisa upload di media sosial mereka. Ya. Hari ini kita ada di dunia yang sangat sulit dibedakan mana yang benar, mana yang semu, mana yang benar, mana yang pakai topeng. Ya, karena seperti itulah, ya, pakai kudu, bahkan kadang-kadang kita terpaksa pakai topeng supaya apa? Supaya kita bisa masuk di dalam komunitas tertentu. Di Jakarta ada satu kampus yang membuat saya geleng-geleng. Jadi mereka ada komunitasnya, ada peer groupnya. Kalau mau masuk peer group ini, tasnya kudu ini. Kalau mau masuk peer group ini, tasnya kudu ini. Dan branded semua. Ya. Dan mereka terpaksa, ada yang terpaksa supaya bisa diterima, ya dia terpaksa. Ya. Sebenarnya dia bukan kelasnya di situ, tetapi dia memaksakan, dia pakai topengnya supaya bisa diterima, fit in a group, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan yang semu-semu tadi. Seperti apa sih sebetulnya yang kita jumpai? Ya, tapi saya percaya Allah memanggil kita untuk menjadi diri kita yang sejati. Allah pengen kita menjadi apa adanya di depan Dia. Ya, saya percaya Dia ingin kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang Dia mau. Yuk boleh next. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah perintah Allah kepada kita. Ya, supaya kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia yang kudus. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang ada tertulis ini dari sejak PL. Kitab yang kita baca ini ada di PP. Tidak berubah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan.
Yang pertama adalah Tuhan memanggil kita kepada kekudusan. Tuhan memanggil kita kepada kekudusan. Kita kudus bukan berartinya kita nggak pernah salah, bukan. Tetapi kudus artinya kita dipanggil keluar. Ya, kita dibedakan. Hidup kudus seperti Allah yang kudus. Bukan goalnya kita akan gini, kita harus jadi orang baik. Oh enggak. Seringkali dunia membuat kita terdistract dengan kita harus jadi orang baik. Oh enggak. Enggak cukup itu. Tetapi goal kita adalah menjadi kudus seperti Dia yang adalah kudus. Ya. Pak Rusli di dalam doa pelayan jemaat bulan lalu menekankan kepada kita, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan lumbung-lumbungnya untuk sebuah penuaian besar. Masih ingat? Oke, berarti semua pada ikut. Puji Tuhan. Oke. Nah, hari ini waktu itu Pak Rusi ngomong bacain dari Matius 23 ayat 27 dan 28. Kita baca sama-sama yuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, kalau kita melihat ini, Tuhan sedang menegur keras sekali. Yang ditegur bukan orang-orang jemaat biasa, apalagi yang nggak kenal Tuhan ya. Tetapi ini yang ditegur adalah tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka orang yang tampak rohani di luar. Dan kalau kita pernah ke Israel, mereka itu dari kostumnya, penampilannya, potongan rambutnya, semua itu mereka jaga sungguh. Dan mereka melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan orang yang asal-asalan. Mereka mentaati sungguh-sungguh. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, yang Tuhan tegang tegur itu adalah ini nih yang dikatakan Pak Rusli, jangan pakai topeng. Orang yang pakai topeng, di luarnya apa, di dalamnya apa. Di luarnya rohani, tapi di dalamnya kosong. Di luarnya dilabur putih, di dalamnya tulang dan kotoran. Tuhan rindu gerejanya murni, kudus. Seperti yang tadi kita baca gitu ya. Ya, Tuhan gak mau kita hidup dalam kepura-puraan, pakai topeng. Ya, saya rasa untuk penuaian kita harus sungguh-sungguh di situ. Nah, mari kita belajar satu. Ya, dikatakan ada satu kata, hipokrit. Pernah dengar? Hipokrit. Hipokrit artinya munafik. Hipokrit artinya munafik. Ini yang dikatakan tentang ahli Taurat, orang Farisi. Mereka orang-orang yang munafik, hipokrit. Nah, pada masa zaman Yunani kuno, itu ada pertunjukan. Di dalam pertunjukan ini, para aktor-aktornya, aktor teater itu menggunakan topeng untuk merepresentasikan sesuatu kisah, suatu karakter tertentu. Mereka akan pakai topeng wajah tersenyum ketika mereka sedang cerita lucu. Mereka pasang wajah cemberut ketika sedang menceritakan kekesalannya. Mereka pasang wajah menangis ketika mereka sedang sedih. Ada bermacam-macam topeng yang bisa dipakai ketika mereka sedang mementaskan teater. Nah, para aktor ini disebut oleh orang-orang Yunani pada waktu itu namanya hipokrites. Hipokrites. Sekarang menjadi kata hipokrit. Seseorang yang memakai topeng, munafik, muka napi, pikiran kotor. Wah, katanya begitu ya, katanya. Nah, mari kita belajar ini orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama itu yang sedang dikritik sama Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa kudus, orang-orang yang merasa paling benar, yang merasa paling hebat, itu yang Tuhan lagi tegur. Di sini tidak ada, karena kita di sini nggak ada yang merasa hebat. Tetapi pada zaman itu Tuhan tegur, nunjukin. Ya, di sini nggak ada. Ya.
Mereka orang-orang yang ngerti firman Tuhan. Serius. Jangan coba lawan mereka tentang hukum-hukum Musa dan Taurat. Ya, jangan coba. Mau lulusan STT sini pun jangan cobalah. Ya, mereka itu betul-betul apal. Betul-betul apal. Luar biasa. Dan mereka mencoba melakukan loh. Mereka mencoba melakukan. Nah, mari kita belajar ya. Bagaimana sebuah topeng yang kita lagi saat ini nih lihat gambarnya topeng itu ya. Topeng ini orang kalau pakai topeng tidak pernah dia pakai sepanjang hari terus-terusan, mau siang, mau malam, mau mandi, mau tidur dia pakai. Enggak ada. Ya. Wajah mereka itu tertutup topeng, tetapi mereka tidak akan terus pakai. Ada waktunya topeng itu harus dilepas. Betul ya? Setuju? Ada waktunya harus dilepas, kecuali operasi plastik ya. Tapi kalau topeng itu dilepas. Saat pakai topeng, wajah aslinya nggak ada yang mengenali. Nggak ada yang tahu. Karena yang kelihatan di depan kita adalah topengnya. Sekalipun orang udah pakai topeng, tapi kita harus sama-sama sepakati begini. Siapa dirinya bukan apa yang kita lihat pada profil topengnya. Siapa dirinya itu adalah apa yang ada di balik topeng itu. Dan itu tidak berubah. Topeng boleh berubah-ubah. Hari ini kita pasang pagi senyum, siang nangis, sore ketawa, terus tengah malam cemberut. Boleh, pakai topeng seperti itu boleh. Tetapi siapa pribadi dia yang sebenarnya itu adalah muka wajah di belakang topeng tersebut. Nah, hari-hari ini kita sama-sama melihat topeng itu nggak cuma ada di dunia luar, tapi di dalam gereja, di dalam hal-hal rohani itu banyak. Ya. Ada topeng rohani. Ya. Di gereja semangat, luar biasa, tetapi di luar nggak ada tanda-tandanya dia anak Tuhan. Luar biasa. Semua orang juga bingung ketika tahu dia ke gereja. Loh, lu teh Kristen? Belum pernah ketemu yang model begini? Ada yang pernah ketemu? Oh, belum pernah ada, puji Tuhan. Ya, kita ketemu dengan orang-orang yang tulus, dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang apa adanya. Ya, di gereja rohani di rumah, anaknya, mama di rumah, di gereja, shalom, peluk, cipika-cipiki ke semua. Begitu di rumah anaknya ditapok, dimaki-maki. Pasang status lagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di IG-nya, dan semua orang bilang itu rohani bener loh. Kalau di gereja begini, asal jangan lihat di rumah. Ya. Tampil di IG punya hubungan yang baik dengan Tuhan, rohani. Tapi dia nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Ngomongnya bahasa rohani, kelakuannya enggak. Rajin ikut doa, ikut puasa, tapi cuma buat bangun citra. Hari ini kita akan sama-sama lihat. Ada orang imam penyembahan di rumah nggak pernah nyembah. Belum dulu, jangan dulu. Ini nanti. Nah, ada orang-orang yang ini di mimbar mimpin penyembahan, di rumah nggak pernah nyembah. Di mimbar khotbah firman Tuhan, di rumah nggak pernah baca firman Tuhan. Jangan pasang tampang. Apa iya sih? Ada, percaya aja. Ya, percaya aja. Hamba Tuhan ada. Dia baru baca firman kalau ada jadwal khotbah. Nanti dia siapin buat khotbah. Ya, percaya aja, ada. Tapi boleh lihat kanan kirinya, bukan elu kok. Gitu kan? Bukan elu gitu ya. Yuk, mari kita sama-sama melihat ya. Pak Rusli itu bilang, jangan ada agenda lain yang tidak sesuai dengan perjalanan Tuhan dalam pelayanan kita. Ingat ya, ada nggak? Ada, karena saya catatan saya ini. Jangan ada agenda lain yang tidak sesuai dengan perjalanan Tuhan dalam pelayanan kita. Artinya apa? Sepertinya ikut agenda dan kegerakan dari pemimpin pusat, tetapi sebetulnya tidak punya agenda sendiri. Nah, ini yang sedang
Tuhan bersihkan. Orang-orang yang menghambat perjalanan dalam menuntaskan amanat agung, orang yang menghalangi, yang tidak benar motivasinya, Tuhan pasti akan singkirkan. Tuhan sendiri yang akan singkirkan. Ada beberapa topeng yang hari ini kita sama-sama lihat. Satu topeng keberhasilan, topeng kesuksesan. Ya. Kita pengen dikenal, pengen terlihat hebat, pengen terlibat sukses, berhasil. Ya. Seperti tadi, untuk medsosnya dia berani untuk sewa, patungan karena sewanya mahal, patungan kemudian gantian. Asal yang penting punya sesi fotonya, terus di-upload. Ya. Sangat menyedihkan, Sinode GBI sedang menertibkan gelar. Ya, sedang menertibkan gelar-gelar sarjana, master, doktor, teologi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, orang-orang yang luar biasa. Ibu Hilda ketawa ngakak. Bener kan Bu? Hari ini sedang fokus, sedang ditertibkan. Ya. Kenapa saya bilang ini topeng keberhasilan kesuksesan? Ada orang mengejar gelar tanpa perlu merasa ada isinya. Ada orang kejar sertifikat tanpa perlu rasa ngerti. Yang penting sertifikatnya. Orang kejar jabatan tanpa merasa perlu berfungsi. Ya. Orang kejar jabatan, orang kejar pelayanan supaya punya citra rohani. Berusaha menyenangkan semua orang sampai dia korbanin identitas dirinya. Yang penting dipandang orang, wah. Masalahnya kalau topeng-topeng itu kita lepas, sebetulnya siapa diri kita? Kalau topeng itu Tuhan angkat, siapa diri kita? Temen lu boleh ngelihat, hebat banget ya, keren banget ya. Tapi kalau Tuhan angkat, dan saya percaya hari-hari ini Tuhan lagi bukakan, Tuhan lagi singkapkan, semua yang terselubung, yang dulu kita pikir, enggak, semua baik-baik saja. Hari ini aku sedang melihat, saya melihat. Dalam beberapa waktu ini begitu banyak orang yang Tuhan singkapkan siapa dia yang sebenarnya. Tuhan lagi singkapkan dia yang sebenarnya. Ya. Nah, mari kita akan melihat jati diri, citra diri. Ya. Citra diri vs jati diri. Oke, ya. Ini menyedihkan ketika kita melihat banyak orang membangun citra diri. Dia pengen terlihat kaya daripada beneran pengen jadi kaya. Bisa tangkap? Dia pengen terlihat kaya daripada dia pengen sungguh-sungguh kaya. Dia pengen terlihat baik daripada dia pengen terlihat baik. Dia pengen kelihatan kuat daripada untuk menjadi benar-benar kuat. Dia pengen kelihatan hebat, dia pengen kelihatan kudus, pengen kelihatan sabar, daripada pengen beneran kuatnya pengen jadi orang yang sabar. Ya pokoknya kelihatan sabar. Ya, dia pengen kelihatan setia daripada keinginan untuk menjadi seorang yang benar-benar setia. Dia pengen kelihatan loyal daripada beneran menjadi seorang yang membangun loyalitas yang benar. Saya pengen kasih tahu saudara, ketika saudara enggak jujur dengan diri saudara sendiri, ketika saudara enggak menjadi apa adanya, ya, saya bukain satu fakta begini. Kalau kita melakukan satu kesalahan, orang lain akan mengerti, memahami, memaafkan kita itu lebih mudah. Lebih mudah ya, bukan mudah, kadang-kadang enggak mudah. Tetapi lebih mudah memaafkan satu kesalahan daripada ketika dia menjumpai kita tidak jujur. Setuju katakan amin. Kalau misalnya si Acel ke saya, ke kami, salah, harusnya dia punya satu tanggung jawab dia tidak kerjakan, bagi kami itu sesuatu yang jauh lebih mudah, kami maafkan. Daripada ketika kami menjumpai dia berbohong.
Ketika dia berbohong, untuk membangun kembali trust itu menjadi sangat sulit. Menjadi sangat sulit. Ya. Ketika kita nggak jujur, ketika kita tidak apa adanya, itu menjadi sangat sulit untuk orang membangun kepercayaan lagi. Hilang. So, salah nggak apa-apa, biasa manusiawi. Kita lebih mudah memaafkan. Tetapi ketika kita menjumpai dia nggak jujur, kita aware. Setahun lagi belum tentu kita udah percaya lagi sama dia. Padahal dia mungkin udah bener berubah. Tapi enggak kayak itu. Nah, ada lagi topeng menyembunyikan dosa, luka, kekecewaan dengan yang baik-baik. Dia mencoba menjadi orang lain yang baik-baik saja. Mencoba untuk tampil baik, tapi di dalamnya sebetulnya terluka. Di dalamnya sebetulnya dia sedang sakit. Pahit di dalam. Tapi wajah, tiap kali ditanya, I'm fine, baik-baik saja. Damang. Ya. Ini juga satu topeng. Ini satu topeng. Kenapa? Kita tidak berani untuk terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa, Tuhan, aku terluka, aku sakit hati. Dan minta Tuhan pulihkan. Wajah tertawa, tapi hati berduka. Sering kita jumpai, wajah tertawa, hati berduka. Ramah di wajah, marah di hati. Lain di depan, lain di belakang. Ya. Nah, so kita harus menjadi seperti apa di situasi seperti ini. Ya. Tuhan cuma taruh di hati saya, kita harus menjadi otentik. Ya. Be authentic. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Tuhan cari orang yang murni hatinya. Saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa banyak doa, tapi itu tidak menjamin hati saudara murni. Mohon maaf, enggak seperti itu juga. Ya. Tidak juga dengan kita mendengarkan khotbah setiap hari, ikut KKR, ikut seminar, ikut simposium, dimanapun juga, tidak membuat hati kita murni. Ikut saudara pastoral care, di Klatkom, mau ikut apapun gitu ya, di Klatkul, ya, ikut menara doa, ikut retret, tidak membuat kita murni dan otentik di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan pengen kita otentik, bukan sempurna, bukan menjadi orang sempurna, karena enggak bisa, tetapi otentik apa adanya. Kita enggak menyembunyikan dosa, kita enggak hidup dalam pencitraan, kita kita terbuka dengan kondisi hati kita di hadapan Tuhan. That's authentic, genuine, asli, orisinil, murni. Itu yang Tuhan cari. Saya percaya ini pesan buat kita semua, jangan hidup dalam pencitraan, jangan pakai topeng. Kadang-kadang ini menyedihkan sekali. Tuhan Yesus aja menampilkan diri apa adanya kok. Ketika dia marah, marah. Ketika dia nangis, nangis. Jadi dia Tuhan, nangis. Dia lelah juga butuh istirahat, butuh waktu, buat tidur dulu. Tapi dia bangun pagi-pagi berdoa. Ya. Nah, yuk mari kita sama-sama sepakati hidup tanpa topeng. Itu hidup dalam pertobatan dan transparansi di hadapan Tuhan. Ya. Mari, yuk kita mengejar satu keserupaan dengan Allah. Ya. Karena kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. So goal kita adalah mencapai tujuan seperti saat kita diciptakan, menjadi serupa dengan gambaran Dia. Kita diciptakan dalam imago Dei. Ya. Ya. Image-nya Allah. So itu yang kita kejar. Oke, yuk. Yang ketiga adalah proses pemurnian. Ya, proses pemurnian. Proses pemurnian, saudara, Tuhan cari hati yang murni. Ya, oke. Saudara mesti tahu, ketika Tuhan memurnikan kita, prosesnya itu seringkali nggak enak. Lewat tekanan, kalau tadi dikatakan ada tekanan, ada apa? Tuhan Yesus bisa melewati semua itu. Kesulitan, hambatan, halangan, Tuhan bisa lewati. Nah itu yang menjadi, ayo kita juga seperti itu, kita bisa lewatin. Datang melewati tekanan, ujian yang seringkali menyakitkan buat kita. Bukan untuk menghancurkan, bukan. Kalau kita ketemu situasi seperti itu hari-hari ini,
Kok kayaknya susah banget, kok kayaknya ayah why sih kayak begini. Please tolong, itu Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan kita. Supaya rumah siap, gudang siap, udah dibersihkan menurut Pak Rusli. Nah, Tuhan gak cari pertunjukan, Tuhan gak cari performance, boleh next? Ya, tetapi Tuhan pengen sebuah hubungan. Tuhan gak lihat seberapa giatnya kamu di gereja. Serius. Tuhan gak pengen lihat seberapa giatnya kamu melayani. Tuhan gak pengen lihat seberapa banyak pengetahuan teologimu. Tuhan gak pengen lihat berapa banyak gelar, titel, jabatanmu. Tuhan gak lihat hal-hal seperti itu. Seberapa giat apakah kamu ketika kamu banyak melayani, giat banyak kegiatan. Apakah itu tanda kita punya suatu hubungan yang intim dengan Tuhan? Enggak juga. Bahkan enggak juga dengan seberapa hebat kita berkhotbah di depan. Enggak, bukan. Seberapa hebatnya kita memimpin pujian penyembahan. Enggak juga, bukan itu. Yesus enggak tertarik dengan performa, dengan pertunjukan yang kita tampilkan di mimbar, yang bisa membuat orang terpesona. Ya, tapi dia tertarik dengan hati yang hancur, yang bertobat, yang terbuka, mengakui kelemahan, tapi mau diubahkan, dibentuk untuk dimurnikan Tuhan. That's it. Bukan berapa banyak kita melayani. Ya. Daud ketika ditegur karena dosanya dengan Batsheba, Nabi Nathan itu terang-terangan dengan sangat lugas menunjuk, you are the man. Engkau orangnya. Raja loh. Raja. Dia bisa minta prajuritnya tangkap. Tetapi toh dia mengaku, aku orang berdosa. Ya. Kalau kita lihat bagaimana doa pertobatannya di dalam Mazmur 51, kita bisa melihat bagaimana doanya Daud di dalam ayat 10 bilang begini, ya Allah, buatlah hati yang murni dalam aku, buatlah rohku kuat kembali, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku. Di dalam bahasa Inggrisnya saya senang, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bicara tentang Tuhan, bangun sebuah hati yang bersih, dan bangun Tuhan roh yang benar di dalamku, menjadi semakin serupa dengan Tuhan. So, kita perlu untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, metamorph, transform. Sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan kita. Pembaharuan budi itu akan muncul kalau kita makan firman Tuhan. Serius, jangan berpikir pembaharuan budi itu terjadi kalau kita tidak baca firman Tuhan dan merenungkan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan dengan Roh Kudus mengilhami, Roh Kudus menerangi, kita akan diperbaharui. Ya, kita akan diperbaharui. Kita mematikan kedagingan, tidak selalu enak, tapi Tuhan izinkan supaya kita boleh untuk mengalami, menjadi serupa dengan Kristus. Semua proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk memurnikan kita, baik di tempat kerja, baik di gereja, baik di pelayanan, semua Tuhan izinkan. Kalau ketika Tuhan sedang proses kita, siapapun, mau cewek, mau cowok, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, suku apapun, pendidikan apapun, di kota manapun, semua akan mengalami bagaimana Tuhan sedang proses untuk memurnikan. Boleh next? Sehingga pada satu kali kita akan mencapai sesuatu yang seperti ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam versi The Message dikatakan, you know that under pressure your faith life is forced into the open and shows it through colors. Sehingga kamu tahu bahwa di bawah tekanan kehidupan iman kita akan
dipaksa untuk menjadi terbuka dan menunjukkan warna yang sesungguhnya. Oke. Saudara kudu tahu, ketika kita ada di bawah tekanan, kita akan menjadi siapa diri kita. Selama ini kalau kita bisa untuk menahan, nggak ngomel, waktu hidupmu menjadi susah. Ngomel nggak? Waktu hidup kita menjadi sulit, ngomel nggak? Kita nggak, kalau lagi baik-baik kita baik, nggak pakai maki. Begitu kita ketemu situasi nggak enak, keluar enggak? Tetapi hari ini kita belajar, ya, di bawah tekanan, di bawah situasi enggak enak, itu untuk memunculkan iman kita dan menunjukkan warna yang sebenarnya. Shows its true colors. Ya, menjadi warna yang sejati, yaitu keserupaan dengan Kristus. Warna yang kita harus capai ketika orang bikin adonan, racikan untuk bikin cat, harusnya kita menjadi serupa dengan warna aslinya kita. Serupa. Menjadi serupa dengan Kristus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, ajar kami untuk tidak memakai topeng, tapi kami boleh untuk menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari masih dalam sikap doa. Mari sama-sama kembali merenungkan. Tuhan gak cari orang sempurna. Tapi Tuhan mau cari orang yang apa adanya. Yang otentik, yang genuine. Kalau selama ini kita mungkin pakai banyak topeng. Orang lain gak pernah tahu siapa diri kita sebetulnya. Tapi hari ini Tuhan berbicara, tanggalkan topengmu. Kalau engkau punya dosa yang kau tutup, ayo bertobat, kau akui. Kalau engkau punya sakit hati, engkau punya luka-luka, engkau punya kepahitan, ayo jujur di hadapan Tuhan, kau akui. Engkau terbuka, ini aku Tuhan, betul Tuhan, aku punya sakit hati, aku punya luka. Tuhan ingin sembuhkan, Tuhan ingin pulihkan. Dia ingin murnikan kita. Karena engkau adalah bait kudusnya. Ini bukan waktunya engkau membangun citra. Tapi ini waktunya engkau membangun integritas, kekudusan, dan ketulusan. Biar warna yang sejati, true colors kita, menjadi sungguh serupa dengan warna Tuhan Yesus. Pasanganmu, anak-anakmu, temanmu, teman pelayananmu bisa melihat warna itu. Yuk mari ambil waktu sebentar. Engkau masing-masing berdoa. Engkau masing-masing renungkan kembali. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu
Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan, biar itu menjadi kerinduan kita untuk kita sungguh menjadi indah di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan pandang mulia. Mari ambil waktu. Engkau berdoa, engkau menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. Engkau akui apa yang ada selama ini yang kau tutup, dosa yang kau tutup, sakit yang kau tutup, luka yang kau tutup, citra yang selama ini engkau bangun di hadapan orang-orang. Tapi mari sore ini tanggalkan itu di hadapan Allah. Engkau menjadi apa adanya. Sore ini kalau engkau meresponi firman Tuhan dan engkau berkata, itu aku orangnya Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau diubahkan, aku mau dipulihkan, aku mau dimurnikan. Taruh tangan kirimu di dada, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Lihat anak-anakmu, Tuhan lihat anak-anakmu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Tuhan kami sungguh Tuhan mau Tuhan untuk menanggalkan topeng kami, menjadi genuine, menjadi otentik di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Selama ini kami tutupi begitu banyak perkara dari orang-orang. Tapi kami tahu di hadapan-Mu gak ada yang tersembunyi. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong Tuhan. Mampukan kami. Kami gak mau pedulikan citra apapun yang orang lain katakan. Tapi kami mau pedulikan jati diri. The true colors. Siapa diri kami di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati setiap kami yang meresponi. Tuhan, kami gak perlu terlihat kuat di hadapan orang-orang. Kami mau menjadi apa adanya di hadapan-Mu. Kami gak perlu terlihat baik di hadapan orang. Tetapi sungguh-sungguh kami tidak menjadi orang yang baik. Kami mengejar kesejatian. Kami mengejar genuine, authenticity. Sehingga setiap kami gak cuma sekedar menampilkan citra, gak sekedar menampilkan topeng, tapi kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang otentik di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Berkati Tuhan, berkati. Ampuni setiap dosa kami, ampuni kesalahan kami.